Nanti di akhir masih banyak waktu Pak harusnya untuk sharing ya. Silakan kalau mau tanya, mau kesaksian, mau sharing boleh silakan. Yang sesuai dengan ini ataupun enggak masalah. Oke, yang pertama malaikat yang berjalan di depan. Nah, ini ada sedikit hal yang menarik ini sebenarnya. Kalau kita baca di Keluaran 23:20 dikatakan sesungguhnya aku, Tuhan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jadi Tuhan mengutus seorang malaikat untuk berjalan di depan bangsa Israel. Nah, sebenarnya dalam bahasa Ibrani malak lepaneka, gitu ya, dalam Masoretic text dalam bahasa Ibrani lah sederhananya. Malak lepaneka, malaikat berjalan di depan. Nah, apa yang menarik dari malaikat ini? Next. Nah, ini ada beberapa poin sebenarnya yang menarik dari malaikat ini. Yang pertama, dia membawa bangsa Israel ke tempat yang disediakan oleh Tuhan. Oke, ya, masih masih belum terlalu menarik. Yang kedua, malaikat ini harus didengarkan perkataannya. Ya, dengarkanlah perkataannya. Malaikat ini harus didengarkan perkataannya. Oke, mulai agak sedikit menarik. Nah, yang ketiga, janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya. Menarik. Jadi dia punya kuasa. Ini malaikat gitu ya, tapi dia kok punya kuasa dan otoritas untuk dapat mengampuni kesalahan, mengampuni pelanggaran. Dan ini dalam konteks mengampuni dosa. Begitu ya. Jadi padahal ini malaikat, tapi malaikat punya otoritas untuk mengampuni dosa. Nah, yang keempat, nah ini lebih keren lagi, bahwa namaku ada di dalam dia. Nah, kata nama ini sebenarnya lebih tepatnya adalah otoritas. Jadi otoritas Tuhan itu ada di dalam malaikat itu. Nah, ini menarik. Berarti artinya ini bukan malaikat biasa. Karena malaikat biasa tidak dapat mengampuni dosa dan tidak punya otoritas Tuhan. Gitu. Ya kan? Karena malaikat biasa itu hanya suruhan. Gitu. Hanya utusan saja. Tidak punya otoritas Tuhan. Tapi di sini menarik. Dia bisa mengampuni dosa dan dia memiliki otoritas Tuhan. Jadi otoritas Tuhan ada di dalam dia. Ada di dalam dia. Gitu ya. Nah, ini menarik. Jadi bukan malaikat biasa. Next. Nah, ditambah lagi di Keluaran 24 ayat 1, itu ada satu kalimat yang menarik. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan. Nah, maka pertanyaannya, ia di sini siapa? Kalau misal ia di sini adalah Tuhan, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, naiklah menghadap aku. Nah, misalnya begitu. Bukan naiklah menghadap Tuhan. Berarti ia di sini bukan Tuhan. Maka kemungkinan besar ia di sini adalah malaikat itu tadi. Malaikat di 23:20 tadi. Berfirmanlah malaikat itu kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan. Kan malaikat ini pun dapat menyuruh, dapat punya otoritas untuk memerintahkan manusia juga. Nah, ini menarik. Ini malaikat yang bukan malaikat biasa artinya. Next. Nah, malaikat ini artinya apa? Ini adalah satu pribadi di samping Tuhan. Nah, makanya saya katakan ini bukan malaikat biasa. Ini malaikat luar biasa, kan ini pribadi di samping Tuhan. Siapa yang bisa berada di samping Tuhan gitu ya? Yang bisa menandingi Tuhan? Nggak ada, semuanya di bawah Tuhan gitu. Tapi malaikat ini gitu seakan adalah sebagai satu pribadi yang di sampingnya Tuhan, gitu, atau setara dengan Tuhan. Nah, ini menarik sekali. Nah, next. Nah, siapakah malaikat ini? Nah, dalam agama Yahudi, nah ini mungkin kata yang asing ya. Nih teman-teman kalau ngobrol sama sesama Kristen, belum tentu apa
tahu istilah Metatron gitu ya. Tapi dalam agama Yahudi, nah misteri di mana malaikat yang berada di samping Tuhan ini dijawab dengan satu sosok yang namanya Metatron. Nah, dalam agama Yahudi, ini di sebelah kanan ini ya, ini salah satu penggambaran Metatron itu salah satunya begini. Dalam agama Yahudi, Metatron ini identik dengan Tuhan, namun tetap ciptaan. Ini menarik. Kok bisa ada satu sosok, gitu ya, satu makhluk yang dia identik dengan Tuhan, tapi tetap ciptaan. Nah, ini agak susah sebenarnya. Gitu ya. Bukan serupa dengan Tuhan, beda loh ya. Kok serupa ya, kita manusia serupa dengan Tuhan. Tapi ini identik dengan Tuhan. Artinya sama, plek ketimplek dengan Tuhan gitu ya. Secara otoritas, secara kuasa gitu kan, secara kemuliaan itu setara dengan Tuhan, tapi tetap ciptaan. Nah, ini aneh nih. Tapi agama Yahudi menjelaskannya demikian. Metatron. Ini kata yang baru. Next. Ya, maka dan siapa Metatron ini? Metatron ini tentu tadi saya katakan ya dalam agama Yahudi ini tentu. Sebenarnya ini bukan dalam agama Kristen Metatron ya, dalam agama Yahudi. Nah, dalam agama Yahudi ini muncul dalam beberapa tulisan sebenarnya. Pertama muncul dalam literatur mistik seperti Agadah dan Kabalah, gitu kan, Metatron. Kemudian juga muncul dalam Targum Yonatan misal, Metatron. Ini Targum Yonatan tulisan Yahudi. Metatron. Nah, next. Tapi siapakah Metatron ini? Begitu menarik. Nah, dalam Targum Yonatan menjelaskan bahwa Metatron ini adalah Henok. Itu karena Henok diangkat ke surga. Jadi seakan Henok ini tadi identik dengan Tuhan, tapi tetap ciptaan. Henok kan jelas manusia gitu. Tapi karena dia identik dengan Tuhan, maka dia diangkat ke surga. Gitu kan. Tapi apakah benar? Ini menarik juga. Karena kok manusia biasa bisa identik dengan Tuhan itu gimana caranya? Kok serupa? Iya, serupa. Tapi identik dengan Tuhan nggak masuk akal. Gitu. Tapi beberapa orang Yahudi menganggap Metatron ini adalah Henok. Pribadi yang di samping Tuhan ini adalah Henok. Nah, next lagi. Ini kita masih membahas dalam agama Yahudi. Nah, ya itu tadi ya. Karena Metatron sosok yang identik dengan Tuhan, namun tetap ciptaan. Gitu. Ya, next. Nah, terus beberapa orang juga menduga-duga Metatron ini dari kata apa sebenarnya? Ya kan? Dari bahasa Yunani kemungkinan memater, artinya menjaga atau melindungi. Dari bahasa Yunani, nah ini yang paling mirip sebenarnya dengan kata Metatron. Yaitu dari dua kata, meta dan tronos. Metatronos. Meta itu di setelah atau di balik atau di samping, begitu ya. Atau di sebelah. Tronos ini tahta, throne. Kalau bahasa Inggrisnya di bahasa Inggris throne, tahta. Gitu ya. Atau kalau digabung Metatronos artinya yang menduduki tahta di sebelah tahta kemuliaan. Jadi berada di samping tahta Tuhan. Metatronos, berada di samping tahta Tuhan. Dari kata Yunani yang lain, Synchronos artinya penghuni tahta Allah. Bahkan ada orang Yahudi juga yang memperkirakan dari bahasa Latin gitu. Metator artinya utusan, pemandu, pimpinan atau pengukur. Next lagi. Tapi siapakah sebenarnya Metatron ini? Nah, dalam buku doa Yahudi ini dibacakan setiap tahun. Ya, dalam perayaan Rosh Hashanah dan perayaan Yom Kippur ini setiap tahun. Sampai sekarang masih diadakan. Sampai sekarang masih dirayakan dua perayaan ini, Rosh Hashanah dan Yom Kippur. Rosh Hashanah tahun baru Yahudi. Ya, dan Yom Kippur ini di setiap tahun sampai sekarang masih diadakan. Dan artinya buku doa ini setiap tahun diucapkan. Dalam setahun dua kali artinya diucapkan. Nah, ada satu kalimat menarik gitu dalam bahasa Ibrani di sebelah kiri itu, bacaannya di sebelah kanan, yang bagian merah saya kasih tanda merah, Vi Yeshua,
Sar Hapanim, Vesar Metatron. Atau dalam terjemahannya adalah and Yeshua, Prince of the Face, and Prince Metatron. Jadi setiap tahun orang Yahudi nih ya, ini bukan agama Kristen, orang Yahudi, agama Yahudi, setiap tahun setahun 2 kali mengucapkan doa ini. Dan ada kalimat Yeshua itu sebagai Metatron, sebagai sosok yang identik dengan Tuhan, sosok yang berada di samping tahtanya Tuhan, gitu, Metatron. Nah, lalu di sini jadi perdebatan, gitu kan? Next, ada perdebatan antara kaum Yahudi, gitu ya. Yahudi rabbinik, Yahudi yang tidak percaya dengan Yesus, begitu ya, yang diajar oleh para rabi-rabi, percaya teks ini merujuk kepada Yesua ben Yosadak pada kitab Ezra 3 ayat 2. Dan menurut orang-orang Yahudi Mesianik, ini orang-orang Yahudi yang percaya Yesus adalah Mesias, percaya bahwa kata Yesua ini merujuk kepada Yesus Kristus yang lahir dari seorang perawan Maria. Itu. Wah, ini perdebatan semuanya di antara agama Yahudi, di antara golongan orang Yahudi sendiri, semuanya perdebatan. Maka sebenarnya kata Metatron ini tidak dikenal dalam kekristenan sebenarnya aslinya, gitu ya. Tapi ini menarik untuk dibahas sebenarnya Metatron ini. Nah, maka Metatron ini sosok yang identik dengan Tuhan, sosok yang berada di samping tahta kemuliaan Tuhan. Maka dalam iman Kristen ini siapa? Wah, ini terlalu mudah sekali. Next, yaitu adalah Yesus sendiri. Gitu. Dari arti kata Metatronos tadi dalam bahasa Yunani, yang dikaitkan dengan yang duduk di sebelah tata Allah, ini cocok sekali dengan apa yang Yesus katakan mengenai dirinya. Dalam Lukas 21 ayat 69. Bahwa dia duduk di samping tahta Allah Bapa. Nah, yang kedua, Metatron juga digambarkan sebagai pengantara antara Allah dan manusia. Tadi saya katakan, Metatron memerintahkan Musa untuk naik menghadap Tuhan. Ini sesuai dengan 1 Timotius 2 ayat 5, imam besar yang memberikan syafaat bagi umatnya dalam Ibrani 4 ayat 14. Itu Tuhan Yesus. Penegasan Kristiani bahwa Yesus sepenuhnya Allah justru mencegah penempatan Metatron dan Sarhapanim, seorang ciptaan belaka, bisa berbagi kuasa dengan Allah dalam keilahannya yang kekal. Nah, tadi saya katakan, karena agak sedikit secara filosofis ya, agak sedikit kurang masuk akal ketika ada sosok yang identik dengan Tuhan, tapi ciptaan. Wah, ini susah sekali. Gitu. Bagaimana identik dengan Tuhan tapi ciptaan? Gitu kan? Nah, maka ketika iman Kristen, gitu kan, percaya bahwa Metatron ini adalah Yesus, itu mempermudah banyak hal. Gitu kan? Secara filosofis artinya apa? Yesus bukan ciptaan, Yesus ya Tuhan itu sendiri. Gitu. Tapi Yesus adalah pribadi selain pribadi Bapa. Gitu. Maka dia bisa mewujudkan diri, menampakkan diri dalam wujud malaikat. Sekalipun Tuhan juga berfirman kepada Musa, Tuhan YHWH berfirman kepada Musa, sekaligus malaikat Metatron ini juga ada di hadapan Musa. Gitu. Karena Tuhan YHWH itu Allah Bapa, dan malaikat Metatron ini ya Allah Putra, gitu, pribadi yang lain daripada Allah Bapa. Tapi tetap satu Tuhan. Gitu. Bukan ciptaan, melainkan pencipta. Nah, ini mempermudah banyak hal kalau dalam kekristenan. Dalam Yahudi sendiri masih banyak perdebatan mengenai Metatron. Nah, next. Lalu di sini juga kita bisa lihat Santo Agustinus juga mengatakan hal sama, bahwa malaikat yang diutus Tuhan untuk berdiri di hadapan bangsa Israel itu adalah Yesus. Next juga di sini ada salah seorang Bapak gereja yang luar biasa juga, sekalipun beliau bukan santo ya, Tertullianus, begitu, juga menyatakan hal sama, bahwa malaikat yang diutus Tuhan berdiri di hadapan
bangsa Israel itu adalah Yesus. Begitu. Next. Nah, maka dari itu, kalau kita kembali lagi pada Keluaran 23:20, Yesus adalah malaikat yang berjalan di depan bangsa Israel, atau malaikat yang berjalan di depanmu. Atau kalau mau saya sampaikan di sini adalah Yesus adalah malaikat yang berjalan di depan kita semua. Maka kalau Yesus itulah semua yang Tuhan utus untuk berjalan di depan kita semua, maka apa yang akan kita dapat? Next. Janji apa yang akan kita dapat? Nah, ada janji perlindungan dari Keluaran 23:20. Ada janji mengenai terpenuhnya tanah perjanjian, Keluaran 23:20 dan 31. Ada janji untuk mengalahkan musuh-musuh, Keluaran 23, 23, 27 sampai 30. Ada janji tentang berkat, Keluaran 23 itu 25. Ada janji tentang penyembuhan, Keluaran 23 25 juga. Nah, itulah janji yang kita terima ketika kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah sosok pribadi Tuhan yang berjalan di depan kita. Nah, maka tapi bagian kita juga kita mesti lakukan. Bagian kita apa? Next. Yang pertama, kita harus mendengarkan firman-Nya. Seperti yang tertulis dalam Keluaran 23, 21 sampai 22. Dan kita harus menjauhkan diri dari berhala-berhala dunia. Seperti Keluaran 23, 24, 32, 33. Dan yang terakhir adalah kita mesti berada di belakang Tuhan Yesus. Bukan di depan Tuhan Yesus, di belakang Tuhan Yesus. Kita ikuti kemana Dia mau pergi, kemana Dia mau menuntun kita, Dia mau memerintahkan kita, Dia mau mengkomandokan kita. Kita ikuti setiap perintahnya, setiap komandonya, setiap langkah kakinya. Next. Maka dari sini kita dapat beberapa hal, yaitu Yesus, Sang Firman Allah, Allah Putra, dan malaikat. Dalam konteks ini, saya malaikat dalam Keluaran 23 ya, itu bukan malaikat beneran setara dengan malaikat Mikael dan malaikat Gabriel, enggak. Itu enggak jelas. Tentu bukan itu. Karena Yesus yang menciptakan para malaikat-malaikat itu, Yesus yang menciptakan malaikat Gabriel, malaikat Mikael, gitu, malaikat Rafael gitu ya. Tapi dalam konteks Keluaran 23, Yesus adalah seorang malaikat yang berjalan di depan umat Tuhan. Dan Dia juga sekaligus adalah Tuhan. Yesus yang melindungi, membawa ke tanah perjanjian, melenyapkan musuh-musuh, memberkati dan menyembuhkan kita. Dan kita harus mendengarkan dan melaksanakan firman-Nya dan menjauhkan diri dari berhala dunia. Oke, terima kasih. Silakan, Jos. Wah, mantap.